seorang pedagang siomay sederhana yang hidupnya pas-pasan dan tak pernah bermimpi besar. Namun suatu malam, langkahnya terhenti ketika ia menemukan seorang wanita cantik tergeletak di pinggir jalan, korban tabrak lari. Rudy menolongnya tanpa tahu bahwa keputusan kecil itu akan menjadi titik balik yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit Jakarta tidak lagi menampilkan birunya. Warna jingga pekat menyelimuti cakrawala, seakan menjadi lukisan muram dari asap kendaraan, debu proyek, serta letihnya jutaan orang yang berjuang di bawahnya. Di antara deru mesin dan klakson yang bersahut-sahutan, seorang lelaki bernama Rudy mendorong gerobak siomaynya. Langkahnya berat namun teratur, otot-otot betisnya menegang, sensasi yang telah menjadi bagian dari hidupnya sehari-hari. Usianya baru 28 tahun, tetapi wajahnya sudah dipenuhi guratan yang menceritakan kisah panjang perjuangan. Kehilangan kedua orang tua sejak muda membuatnya hanya bergantung pada peninggalan satu-satunya, gerobak siomay tua. Suaranya serak ketika menawarkan dagangan. Siomay, siomay panas. Kalimat itu lebih terdengar seperti doa daripada promosi. Ia berharap ada 1-2 orang yang melirik, tergoda uap harum dari dandangnya. Namun, seperti sore-sore lainnya, semua orang terburu-buru mengejar pulang. Tak ada yang sempat singgah pada seorang penjual kecil di pinggir jalan. Ketika Rudy hendak menyeberang di persimpangan tanpa lampu lalu lintas, tiba-tiba dunia seakan berhenti. Terdengar decitan ban yang melengking, diikuti suara benturan keras yang memecah kebisingan senja. Matanya terbelalak melihat sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Mewah, hanya pernah ia lihat di majalah, menabrak seorang wanita yang tengah menyeberang. Alih-alih berhenti, mobil itu justru melesat kencang, menghilang di tikungan seolah hanya menabrak seekor hewan, bukan manusia. Kerumunan pun terbentuk, namun tak seorang pun benar-benar bertindak. Mereka berdiri melingkar, mengeluarkan ponsel, merekam, dan berbisik, menjadikan tragedi itu sebagai tontonan sore hari. Tak ada yang bergerak untuk menolong. Hati Rudy yang biasanya sudah tumpul oleh kerasnya hidup, tiba-tiba seperti diremas. Nasihat almarhum ayahnya terngiang di telinga. "Nak, kalau kamu tak punya harta untuk membantu, tolonglah dengan tenaga." Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan gerobaknya di tepi jalan. Itu adalah satu-satunya harta miliknya, namun ia tak peduli. Dengan jantung berdetak kencang, ia menerobos kerumunan pasif itu. Di tengah lingkaran, tergeletak seorang wanita bergaun sutra hijau zamrud, kontras dengan hitamnya aspal yang kini ternodai darah. Wajahnya pucat, seindah porselen yang retak, namun kecantikan dan rapuhnya tetap terpancar, membangkitkan iba sekaligus kepanikan dalam diri Rudy. "Cepat panggil ambulans," teriaknya. Tetapi orang-orang hanya saling pandang. Ada yang menggeleng, ada yang berpura-pura sibuk. Logikanya tahu, rumah sakit pasti minta uang muka. Polisi akan menginterogasinya lama, dan ia bisa kehilangan waktu berdagang. Tapi suara nuraninya jauh lebih lantang. Dengan tekad nekat, Rudy menyelipkan lengan ke bawah tubuh rapuh wanita itu, lalu mengangkatnya. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, membuat langkah Rudy gontai namun tak surut. Ia membawa wanita itu meninggalkan lokasi, meninggalkan kerumunan yang masih sibuk merekam, meninggalkan pula gerobak siomaynya, monumen kecil dari sebuah pengorbanan. Menyusuri ganggang sempit dan becek, Rudy akhirnya tiba di rumah kontrakan petaknya yang pengap. Malam itu bukan aroma kuah kacang yang memenuhi ruangan, melainkan aroma getir dari tragedi yang baru ia bawa pulang. Di bawah cahaya lampu redup 5 watt, ia dengan telaten membersihkan luka di dahi wanita itu menggunakan air hangat dan betadin sederhana dari warung. Hatinya diliputi sedih yang pekat melihat wajah asing itu penuh derita. Namun dalam kesunyian, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan merawat wanita ini, menjaganya, sampai ia sembuh, apapun risikonya. 2 hari berselang, kesadaran itu akhirnya kembali padanya. Bukan dengan hentakan tiba-tiba, melainkan perlahan, seperti kabut tipis yang tersibak sinar matahari pagi.
Pandangan pertamanya jatuh pada langit-langit kamar sederhana dari papan triplek, dipenuhi bercak air yang membentuk pola acak menyerupai peta negeri asing. Aroma menyengat balsam bercampur bau pengap ruangan kecil itu menusuk inderanya. Kepalanya terasa berat, berdenyut, sementara pikirannya kosong. Nama, wajah, tempat, semuanya hilang, menyisakan ketakutan dan kebingungan yang menyesakkan. "Aku, di mana?" bisiknya serak hampir tak terdengar. Saat itu pintu kamar terbuka, Rudy masuk dengan langkah hati-hati. Di tangannya ada semangkuk bubur ayam hangat yang masih mengepulkan uap. Wajah lelahnya seketika merekah bahagia. "Mbak sudah sadar." "Alhamdulillah," ucapnya dengan nada lega, tulus, sekaligus menenangkan badai yang berkecamuk di hati wanita itu. "Tenang saja, Mbak. Di sini aman," lanjut Rudy lembut. Ia lalu menceritakan secara singkat tentang kecelakaan yang menimpanya. Rudy sengaja menghapus detail-detail yang bisa membuat pikirannya semakin kacau. Ia tidak menyinggung sedan mewah yang menabraknya, juga gaun elegan yang dipakainya waktu itu. Ketika ditanya siapa namanya, wanita itu hanya bisa menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Kekosongan itu begitu menyiksa. Rudy menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, untuk sementara aku panggil Mbak Nisa, ya?" Matamu itu, meski kebingungan, mengingatkanku pada sesuatu yang indah tapi tak tergapai. Nama itu, Nisa, menjadi jangkar pertama bagi dirinya di tengah lautan ketidakpastian. Hari-hari setelahnya adalah ujian panjang bagi Rudy. Tabungan kecil yang ia kumpulkan koin demi koin dari jualan siomay, ludes hanya dalam hitungan hari. Semua ia habiskan untuk membeli obat pereda nyeri, antiseptik, juga makanan bergizi, bubur, sup ayam, dan sedikit buah. Ketika uangnya habis, ia mulai berutang pada warung Bu Asi, berjanji akan melunasi setelah dagangannya laku. Di bawah terik matahari siang yang membakar, ia tetap mendorong gerobak siomaynya. Tapi pikirannya tak pernah jauh dari kontrakan sempit itu. Apakah Nisa sudah makan? Apakah lukanya masih sakit? Setiap rupiah yang didapat bukan lagi sekadar untuk bertahan hidup, melainkan demi kesembuhan Nisa. Sementara itu, Nisa yang dulunya terbiasa dengan spray lembut dan dinginnya pendingin ruangan, kini belajar tidur di kasur kapuk tipis, ditemani bisingnya suara gang. Namun ia tidak merasa sengsara. Yang ia lihat hanyalah ketulusan seorang pria sederhana bernama Rudy. Ia pulang setiap sore dengan tubuh basah oleh keringat. Kaos lusuh menempel di punggung, tetapi senyum tulus selalu terbit begitu melihat Nisa menunggunya. Mereka makan bersama dari piring yang sama, bercerita hal-hal sederhana di bawah redup lampu 5 watt. Perlahan, Nisa mulai membantu dengan hal-hal kecil, melipat pakaian usang Rudy, memisahkan kulit pangsit untuk siomay keesokan hari. Hatinya yang kosong mulai terisi, bukan oleh ingatan masa lalu, melainkan oleh hangatnya perhatian. Bagi Nisa, kontrakan sempit itu bukan lagi penjara, melainkan tempat aman, kepompong yang menjaganya. Hingga suatu malam, hujan deras menghentak atap seng, menciptakan irama menenangkan. Nisa tak mampu menahan air matanya. Tangisnya pecah, membuat Rudy yang tengah membaca koran bekas menoleh. "Kenapa kamu lakukan semua ini untukku? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya beban bagimu," ucapnya lirih. Rudy meletakkan koran, lalu duduk di tepi ranjang. Senyumnya lembut, menenangkan. Tangan kapalan yang terbiasa mendorong gerobak terulur ragu, namun akhirnya mengusap kepala Nisa dengan penuh kehangatan. "Menolong sesama itu tak butuh alasan, Nisa. Dan kamu bukan beban. Melihatmu tersenyum setiap hari, itu sudah jadi balasan yang lebih dari cukup bagiku," katanya pelan. Malam itu, di bawah simfoni hujan yang mengguyur seng, keduanya menyadari perasaan yang tumbuh di hati mereka. Itu bukan lagi rasa iba atau sekadar terima kasih, melainkan cinta yang lahir murni, tanpa nama, status, atau harta. Sebulan pun berlalu. Rutinitas sederhana itu menjelma ketenangan. Luka fisik Nisa hampir sembuh, hanya menyisakan bekas tipis di dahinya. Sebuah tanda kecil, pengingat tragedi yang membawanya ke kehidupan baru. Namun ingatannya tetap kosong, seperti halaman putih yang belum ditulisi takdir.
Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rudi sudah pergi mendorong gerobak siomainya, meninggalkan Nisa sendirian di kontrakan sempit yang kini terasa akrab baginya. Untuk mengusir sepi, ia mulai merapikan ruangan. Menyapu lantai semen yang dingin, melipat selimut tipis di atas kasur kapuk, semua dilakukan dengan tenang, seakan kebiasaan yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Setelah selesai, Nisa menyalakan televisi tabung tua 14 inci, satu-satunya hiburan di rumah itu. Gambar bergaris dan warna yang pudar bukan masalah baginya, cukup untuk sekadar menemani. Setelah beberapa kali memutar antena, akhirnya sebuah siaran berita lokal muncul cukup jelas. Pembawa berita berwajah tegas berbicara serius. Pemirsa, kami hadir kembali dalam laporan khusus seputar kota. Hingga kini sudah lebih dari sebulan sejak hilangnya putri tunggal pengusaha ternama Bapak Wijaya Suryo, yang bernama Rara Anindita. Pasca insiden tabrak lari yang menimpanya, keberadaannya masih menjadi misteri. Pihak keluarga diliputi kesedihan mendalam, menawarkan imbalan besar bagi siapapun yang memiliki informasi valid mengenai Rara. Nama itu, Rara Anindita, tak menimbulkan arti apapun bagi Nisa. Namun detik berikutnya dunia seakan berhenti berputar. Layar televisi menampilkan sebuah foto. Potret seorang wanita muda dengan senyum penuh percaya diri, rambut hitam berkilau tergerai, dan sepasang mata yang identik dengan bayangan di cermin yang setiap hari ia tatap. Itu adalah dirinya. Sekejap, bendungan ingatan yang lama terkunci pun jebol. Potongan memori menyerbu masuk tanpa ampun. Tangga marmer luas, aroma bunga lili dari taman belakang rumah, wajah seorang pria paruh baya penuh wibawa sekaligus kasih, ayahnya. Lalu, kilatan lampu mobil. Decitan ban memekakkan telinga, dan rasa sakit yang meremukkan tubuh. Semua kembali sekaligus. Nama, keluarga, rumah, tragedi. Semua muncul dengan kejam. Sakit di kepalanya mendadak menjadi tak tertahankan. Tubuhnya tersentak, seperti disambar listrik, sebelum akhirnya gelap menyelimutinya. Ia terkulai di lantai semen yang dingin, tepat di depan televisi yang masih menyala. Ketika Rudi pulang sore itu, ia membawa 2 tusuk sate ayam, hadiah kecil untuk Nisa, sebuah perayaan sederhana atas pulihnya kesehatan wanita itu. Namun langkahnya terhenti. Senyum di wajahnya lenyap seketika saat mendapati Nisa tergeletak tak sadarkan diri. "Nisa, Nisa, bangun!" teriaknya panik. Ia segera berlutut, menepuk lembut pipinya. Ketakutan terburuk seolah menjelma nyata. Perlahan mata wanita itu terbuka, tapi tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan polos dan rapuh yang bergantung padanya. Ada kesadaran, kebingungan, sekaligus kesedihan yang dalam. "Namaku Rara," bisiknya dengan suara bergetar, air mata memenuhi pelupuknya. "Dan aku harus pulang, Rudi." Setiap kata itu menusuk jantung Rudi. Dunia kecil yang ia bangun bersama Nisa selama sebulan terakhir runtuh berkeping-keping. Namun ia tahu, ini adalah kebenaran yang tak bisa ia cegah. Dengan hati berat, ia membantu Rara menggunakan ponselnya yang sederhana untuk menghubungi nomor yang tiba-tiba muncul di ingatannya. Tak sampai 1 jam, gang sempit itu dikejutkan pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Iring-iringan mobil mewah berhenti di ujung jalan. Mesin-mesin halusnya begitu kontras dengan suara motor reyot dan riuh anak-anak bermain. Warga berdesakan di balik jendela, penasaran sekaligus curiga. Dari mobil terdepan, seorang pria paruh baya turun dengan tergesa. Penampilannya gagah dengan setelan mahal. Itulah Bapak Wijaya. Ia berlari menembus gang, diikuti para pengawal berperawakan besar. Begitu melihat putrinya berdiri di depan kontrakan sederhana itu, ia langsung memeluknya erat. Air mata kelegaan membasahi wajah kerasnya. Namun ketika pelukan terlepas, pandangannya menyapu sekitar. Matanya menilai kontrakan kumuh itu, lalu jatuh pada sosok Rudi, kaos lusuh, wajah letih, rumah pengap. Seketika ekspresi lega berganti curiga dan sinis. "Jadi, kamu orangnya?" Nadanya tajam. "Kamu yang menyembunyikan putri saya selama ini? Apa maumu, uang, sebutkan hargamu." "Ayah, jangan!" Rara berseru, suaranya tercekat. "Bukan begitu.
Rudy yang menyelamatkanku. Dia merawatku dengan tulus saat tak ada seorang pun yang peduli. Telinga Pak Wijaya seperti dipagari tembok tebal. Nalarnya yang ditempa di dunia bisnis penuh intrik, sulit menerima ada ketulusan murni yang tidak berujung pada keuntungan. Terlebih dari seorang lelaki sederhana yang hidup pas-pasan. Rudy hanya menunduk. Lidahnya keluh, dadanya terasa perih. Bukan karena mengharapkan balas jasa, melainkan lantaran kebaikan yang tulus dibalas dengan cercaan menusuk. Rara dituntun masuk ke dalam mobil. Sentuhan ayahnya lembut tapi tegas, menegaskan siapa yang berkuasa. Tepat sebelum pintu menutup, ia sempat menoleh. Tatapan matanya basah, syarat janji. Aku akan kembali, Rudy. Tunggu aku. Hanya itu yang ia sematkan. Rudy terpaku di tempat, menyaksikan iring-iringan mobil mewah lenyap di ujung gang, meninggalkan genangan air dan kekosongan di hatinya. Malam itu kontrakan mungilnya serasa ribuan kali lebih sempit. Bunga indah yang sempat mekar di lorong kumuhnya telah direnggut paksa, meninggalkan duri kesepian. Sementara itu, Rara kembali ke rumah megahnya. Lorong marmer, lukisan mahal, dan perabotan klasik menyambutnya, namun semuanya terasa asing. Spray sutra tidak lagi memberi kenyamanan. Ia merindukan kasur kapuk tipis yang selalu hangat di samping Rudy. Hidangan mewah terasa hambar. Ia mendamba bubur ayam sederhana yang dulu disuapkan dengan penuh kesabaran. Tawa kecil di ruang kontrakan, denting hujan di atap seng, senyum lelah tapi tulus. Itulah yang ia rindukan. Hari demi hari Rara mencoba membuka hati ayahnya. Ia ceritakan bagaimana Rudy rela berutang demi obat. Bagaimana ia pulang dengan tubuh letih, tapi senyum tetap merekah. Bagaimana ia menjaga tanpa menuntut imbalan sedikit pun. Namun telinga Pak Wijaya tetap keras. Dunia bisnis membuatnya percaya semua ada harga, dan bagi dirinya Rudy adalah risiko, sebuah bahaya yang bisa menyeret putrinya jatuh ke bawah. Lupakan dia, Rara. Dia bukan dari dunia kita, ucapnya suatu malam. Bahkan ia melarang putrinya keluar rumah tanpa pengawal. Takut Rara kembali ke dunia rendah itu. Tidak, Ayah. Ayah tidak mengerti. Seru Rara, suaranya pecah bersama air mata. Dunia kita penuh kepalsuan. Ayah bisa membelikanku gaun, mobil, atau perhiasan paling mahal, tapi ayah tak bisa membeli kebahagiaan yang Rudy berikan. Itu gratis, tulus, nyata. Kata-kata penuh emosi itu menembus benteng baja dalam hati Pak Wijaya. Untuk pertama kalinya ia ragu pada penilaiannya sendiri. Diam-diam, ia memerintahkan orang kepercayaannya menyelidiki Rudy. Laporan yang datang beberapa hari kemudian membuatnya terdiam lama. Bukan hanya dari Rudy, tapi juga dari orang-orang sekitar. Bu Asih, pemilik warung, berkaca-kaca menceritakan bagaimana Rudy berutang demi merawat gadis asing. Anak-anak gang bersaksi bahwa Bang Rudy tak lagi sering bermain bola karena harus segera pulang menjaga kakak sakitnya. Semua kisah berpadu melukiskan sosok pria sederhana dengan hati yang lapang. Pak Wijaya sadar, ia telah salah menilai. Si penjual siomay miskin itu memiliki sesuatu yang tak bisa ia beli dengan seluruh harta. Hati yang murni. Sore itu, sebuah mobil kembali berhenti di mulut gang becek. Kali ini Pak Wijaya turun sendiri, tanpa pengawal. Setelan jas mahalnya tampak janggal di tengah rumah-rumah kumuh, namun langkahnya mantap. Ia menemukan Rudy duduk termenung di depan kontrakan, tubuhnya lebih kurus, sorot matanya meredup. Anak muda, sapa Pak Wijaya, suaranya berat tapi lembut. Rudy terperanjat, segera berdiri, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saya datang untuk meminta maaf, kata Pak Wijaya, menatap lurus ke matanya. Saya salah menilaimu. Saya dibutakan oleh kesombongan. Terima kasih, sudah menyelamatkan putri saya, menjaganya dengan hati dan ketulusanmu. Kau pria baik, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Beban berat yang selama ini menghimpit dada Rudy akhirnya luruh. Air mata haru bercampur lega mengalir di pipinya. Tak mampu ia bendung lagi. Dan aku datang ke sini
ucap Pak Wijaya lirih namun tegas. Bukan untuk merampas sesuatu darimu, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang memang menjadi milikmu. Aku datang untuk mengembalikan kebahagiaan putriku, karena kebahagiaannya ternyata ada padamu. Tak lama berselang, sebuah pesta pernikahan megah digelar. Kota pun heboh membicarakannya. Acara itu mempertemukan dua dunia yang jauh berbeda. Di satu sisi hadir para pejabat dan pengusaha, sementara di sisi lain, tampak tetangga-tetangga sederhana dari gang kecil tempat Rudi dibesarkan. Ibu Asi bahkan tak kuasa berhenti menyeka air mata bahagia. Rudi, si penjual siomay, kini berdiri gagah dengan setelan jas khusus. Di sisinya, Rara, putri pengusaha ternama, bercahaya dalam balutan gaun pengantin. Banyak tamu dari kalangan elit yang berbisik, sebagian mencibir, menyebutnya sebagai kisah dongeng yang mustahil. Namun Rudi dan Rara tak peduli. Mereka saling menatap, saling bicara lewat mata. Bahasa yang hanya mereka mengerti. Bahasa pengorbanan, perjuangan, dan cinta sejati yang sudah teruji. Selepas pernikahan, Rudi tidak lupa pada akar hidupnya. Meski ditawari jabatan direktur oleh Pak Wijaya, ia menolaknya dengan halus. Didukung penuh oleh Rara dan mertuanya, Rudi justru mendirikan yayasan sosial untuk anak-anak jalanan dan kaum miskin. Dan setiap akhir pekan, ia masih kerap mendorong gerobak siomay tuanya, yang kini sudah diperbarui. Bukan lagi demi penghasilan, melainkan sebagai penanda suci, pengingat dari mana ia berasal dan di mana takdirnya ditemukan. Di sebuah persimpangan jalan yang ramai, di tengah tragedi yang pernah mereka alami, Rudi dan Rara justru menemukan awal dari kebahagiaan abadi mereka. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.